Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Firman Ambarita ya. Oke teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe di YouTube channel saya, silahkan subscribe ya. Yang ada tombol merah yang tulisan subscribe di bawah video ini, dan like videonya. Kemudian bagi kalian yang mungkin ada pertanyaan, silahkan tinggalkan jejak kalian dengan berkomentar di bawah video ini. Lalu share video ini agar bermanfaat buat kita semua ya. Oke, sekali lagi bagi kalian yang belum menyalakan lonceng notifikasi, menyalakan lonceng notifikasi agar kalian terima update terbaru dari YouTube channel Firman Ambarita ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan kasih tahu ke kalian bagaimana menggestun atau gesek tunai kartu kredit Anda di e-commerce ya. Nah, e-commerce-nya ini saya spesifikasi lagi menggunakan toko online Tokopedia ya. Ini salah satu contohnya saja. Oke, bagi kalian yang penasaran bagaimana caranya gesek tunai menggunakan kartu kredit di toko online Tokopedia ya, simak terus video selengkapnya. Nah, teman-teman, di video sebelumnya saya pernah membahas tentang gimana sih cara gesek tunai menggunakan Tokopedia. Nah, pada saat itu saya pernah bahas gesek tunainya menggunakan pengisian saldo OVO ya di akun OVO kalian ya, dan saat itu prosesnya sangat mudah dan sangat cepat dan tidak serumit seperti yang akan saya sampaikan pada saat ini. Namun memang pada saat ingin melakukan gestun kembali di saldo OVO sudah tidak bisa karena layanan tersebut sudah diberhentikan atau sudah tidak digunakan oleh pihak Tokopedia ya, karena saya kira ini memang ada kerugian sendiri yang mereka alami jika layanan ini diteruskan seperti itu. Oke teman-teman, satu hal yang kalian harus tahu sebelum kalian gestun di Tokopedia ya, kalian harus punya kartu kredit terlebih dahulu ya, dan kalian harus tahu berapa biaya yang harus kalian tanggung pada saat kalian gestun menggunakan toko online. Lalu berapa lama sih prosesnya dana itu akan cair ke rekening tabungan kalian ya. Oke, akan kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama kalian harus memiliki kartu kredit yang aktif dan yang ada limitnya juga, yang bisa kalian gunakan untuk berbelanja di toko online ya. Dan kalian harus tahu terlebih dahulu toko online mana yang menyediakan jasa untuk gesek kartu kreditnya ya. Nah, sebagai contoh, misalkan kalian ada teman atau rekan atau mungkin kenalan Anda ya yang memiliki toko yang memang menyediakan jasa gesek tunai menggunakan kartu kredit. Contohnya seperti ini. Kalian mungkin butuh dana sekitar 5 juta atau 10 juta ya. Nah, kalian bisa hubungi ke pihak toko teman Anda atau kenalan Anda ya. Dan kalian harus deal-dealan terlebih dahulu ke pihak si toko. Kira-kira barang apa sih yang kira-kira dengan seharga 10 juta atau 5 juta yang bisa dijual di toko tersebut, seperti itu. Oke. Jika sudah deal ya, kalian seakan-akan bertransaksi melakukan pembelian barang menggunakan kartu kredit di salah satu toko kenalan Anda atau rekan Anda. Nah, dari transaksi tersebut kalian nanti akan dikenakan cas ya. Nah, biasanya untuk transaksi online kalian akan dikenakan cas 1,5% dari total transaksi yang kalian lakukan, seperti itu ya. Kalau untuk transaksi physically biasanya 2,5 hingga 3%. Namun kalau untuk transaksi online kalian bisa cek sendiri 1,5% seperti itu ya dari total transaksi yang kalian lakukan. Nah, setelah transaksi kalian lakukan dan berhasil ya, nanti dari pihak Tokopedia akan memverifikasi transaksi ini dan nanti akan dijalankan ke pihak si toko. Nah, dari pihak si toko nanti akan mengemas barang atau memproses pengiriman barang ke tempat tujuan si pembeli. Nah, bisa saja si toko ini menggunakan alamat, sembarang alamat lah ya. Yang penting barangnya bisa terkirim sesuai dengan alamat pembelinya, seperti itu ya. Nah, setelah barang terkirim atau ada laporan dari pihak si kurir kalau barangnya sudah dikirim, dan biasanya nanti dari pihak Tokopedia akan membayarkan dananya itu ke pihak si toko ya. Nah, nanti dari pihak si toko setelah menerima dana dari pihak Tokopedia ya, atau mungkin mereka punya uang
ya uang dingin lah ya, di luar uang tersebut, mereka akan mentransfer dananya tersebut ke rekening si pemilik kartu kredit tadi. Atau mungkin kalau misalkan mau bersabar menunggu proses verifikasi pembayaran yang dilakukan oleh pihak Tokopedia dan dananya sudah dibayarkan ke pihak si toko atau mungkin teman Anda atau rekan Anda, mungkin kenalan Anda seperti itu ya, baru nanti dananya akan ditransfer ke rekening tabungan si pemilik kartunya, seperti itu ya. Karena memang kalau untuk gestur menggunakan toko online ini memang sedikit ribet ya, tetapi biayanya itu sangat murah, hanya 1,5% teman-teman ya. Oke, nah dengan kasus seperti ini kalian mungkin bisa membandingkan kira-kira gestur menggunakan fisik kartu atau transaksi online, itu mungkin pilihan Anda ya. Kalau kalian menggunakan fisik kartu, cepat, bisa di hari yang sama, hanya hitungan menit saja ya. Tapi biayanya 2,5 hingga 3% ya per transaksinya. Namun kalau kalian ingin bersabar ya, kalian terima dananya itu cukup lama ya, 1 hingga 3 hari kerja lah ya, 3 hari atau 3 hari berikutnya untuk bisa terima dananya. Dan tergantung dari pihak tokonya, dia ada dana ya, ada uang, istilahnya uang nganggur lah ya, atau uang dingin yang ada di kantongnya untuk bisa langsung ditransfer ke rekening kalian. Jadi nanti kalau misalkan dana sudah masuk, dari pihak toko akan menerima pembayaran dari pihak si Tokopedia-nya, seperti itu ya. Oke teman-teman, saya kira ya gimana cara gestur menggunakan toko online ini sangat mudah sekali. Yang penting kalian harus punya kenalan yang dapat dipercaya atau rekanan yang memang sudah sering melakukan hal tersebut ya. Jadi kalian bisa melakukan hal tersebut di toko online lainnya jika kalian punya kenalan seperti ini ya. Jadi ringkasan kita pada kesempatan ini bahwa kalian bisa gesek tunai menggunakan kartu kredit di toko online seperti di Tokopedia ataupun di toko online lainnya. Yang penting kalian ya harus punya kenalan, rekan atau tempat gestur yang memang terpercaya untuk di toko online-nya sendiri. Dan prosesnya juga kalian ya harus bersabar, bisa di hari yang sama atau mungkin di hari berikutnya, tergantung dari si pemilik toko. Kalau dia ada uang lebih berarti dia akan transfer dari rekening pribadinya, atau kalau misalkan kalian ini bersabar, kalian harus menunggu proses verifikasi pembayaran dan pembayaran yang dilakukan oleh pihak Tokopedia ya. Lalu satu lagi, biayanya ini ya yang menjadi pertimbangan kalau kalian gestur menggunakan edisi atau toko offline. Biaya ini sangat mahal. Dengan toko online seperti ini kalian bisa menekan biaya fee atau biaya transaksinya itu hanya 1,5% saja ya. Oke teman-teman, saya kira untuk penjelasan saya kali ini cukup singkat dan bisa dipahami. Bagi kalian yang mungkin butuh informasi lanjutan apa yang saya bahas pada kesempatan ini, silahkan kalian tinggalkan komentar di bawah video saya ya. Jika kalian butuh toko tersebut yang kira-kira bisa atau enggak gestur menggunakan kartu kredit, silahkan kalian email yang ada di YouTube channel saya ya. Nanti akan kita bantu kalau kalian butuh gestur seperti ini ya. Oke teman-teman ya, cukup sekian informasinya kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, silakan ya tinggalkan jejaknya. Sampai jumpa teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.